김유리입니다. 그래서 제 꿈은 카페 사장이요. 이름은 김정호고요. 임대사업자, 괴물 천재, 뇌생남, 미친 기억력, 얼굴 천재 뭐라 생각했는데 Ya, itu tadi cuplikan trailer dari drama kita, Candu Kita terbaru. Dan selamat datang di Drakor Edik Indonesia bersama saya Rianti Sofia. Mari kita bahas drama yang satu ini, The Law Cafe. Nah, judul aslinya adalah Bab The Law Sarang Hara atau Love by the Law. Untuk drama kali ini, genrenya adalah romantic comedy yang disisipi dengan profesi, investigasi, dan konspirasi. Uniknya, drama ini akan membuat emosi kamu naik turun banget karena romance dan komedinya kental banget, tapi begitu masuk ke scene-scene konspirasi, suasananya langsung berubah jadi gelap. Kita masuk ke para pemeran. Ada Lee Seung-gi yang berperan menjadi Kim Jong-ho, kemudian Lee Se-young yang berperan menjadi Kim Yuri, kemudian ada Kim Nam-hee yang berperan menjadi sepupunya Jong-ho yaitu Park Woo-jin, dan ada Jo Han-chol yang berperan menjadi CEO Lee Pyun-wong dari Dohan Construction. Yuk kita masuk aja ke ceritanya. Di sini ada Kim Jong-ho, yaitu seorang pemuda yang kelihatannya seperti pengangguran, senengnya pakai tracksuit atau baju training ya, yang ala-ala layeh di rumah. Tapi padahal dia memiliki pemasukan yang lumayan karena dia memiliki 2 gedung dan dia juga seorang penulis buku. Penampilannya saat ini sangat kontras dengan masa lalunya ketika dia masih menjadi jaksa yang tampil sangat gagah dan tampan. Dia harus berhenti menjadi jaksa karena memiliki kekecewaan yang akhirnya memutuskan untuk beralih profesi. Kemudian untuk wanitanya ada Kim Yuri, yaitu seorang pengacara yang terpaksa harus dikeluarkan dari firma hukum besar yang menaunginya. Karena Yuri selalu menangani kasus-kasus kecil yang tidak mendatangkan keuntungan bagi perusahaannya. Di sini Kim Yuri tampil sebagai wanita yang percaya diri, suaranya lantang, pekerja keras, dan dia tampil dengan gaya fashion yang sedikit nyentrik dengan banyak pola-pola pada bajunya itu. Jong-ho dan Yuri sudah kenal sejak masa SMA, jadi kalau dihitung-hitung sampai di masa yang sekarang ini mereka sudah kenal selama 17 tahun. Dan ketika mereka kuliah, mereka sempat berpacaran. Namun gaya jadiannya saja sudah cukup unik, karena mereka tuh jadian karena digosipin sama teman-temannya. Katanya kalian tuh berdua pacaran ya, padahal enggak. Gimana kalau kita pacaran beneran aja, katanya gitu. Taunya dua-duanya setuju dengan ide tersebut. Namun di tengah hubungan mereka yang sebenarnya baik-baik aja, tiba-tiba Jong-ho mendatangi Yuri dan meminta putus kepada Yuri tanpa alasan apapun. Setelah itu Jong-ho pergi tiba-tiba dan Jong-ho pun memutuskan untuk cuti dari kuliahnya. Setelah itu mereka berdua putus kontak dan Yuri merasa bahwa Jong-ho sengaja menjauhinya. Dan kemudian sekarang mereka bertemu kembali dalam keadaan yang dua-duanya sudah dewasa. Setelah keluar dari firma hukum yang menaunginya, Yuri memutuskan untuk membuka kafe, di mana kafe tersebut selain menjual kopi, dia juga memberikan saran-saran atau advice hukum kepada para pelanggannya. Hal ini dilakukan karena Yuri sangat berpassion untuk membantu orang-orang kecil. Ini karena Yuri memiliki pengalaman yang buruk sewaktu SMA. Ayahnya yang bekerja di suatu pabrik meninggal dunia akibat kecelakaan berupa kebakaran yang sangat besar. Setelah kematian ayahnya, kehidupan Yuri berubah drastis dan tentunya dia lebih struggle pada kehidupannya. Konfliknya, jaksa yang menangani kasus ayahnya Yuri tersebut adalah ayahnya Jong-ho. Nah, di sini ayahnya yang setahu Yuri tidak pernah mengkonsumsi alkohol, dinyatakan di darahnya terdapat alkohol. Dan ini menyebabkan seolah-olah ayahnya Yuri lah yang bersalah dalam kecelakaan kebakaran pabrik tersebut. Sehingga pemilik pabrik yaitu Dohan Construction atau Dohan Group berhasil lolos dari jeratan kasus tersebut. Untuk membuka kafe, tentunya Yuri harus mencari lokasi tempat yang strategis untuk kafenya. Dan dia sudah memutuskan pada satu tempat yang memberikan harga agak murah dibandingkan yang lainnya. Dan ternyata tempat itu dimiliki oleh Jong-ho. Dan inilah pertemuan pertama kembali mereka setelah beberapa tahun berpisah. Jong-ho yang sebenarnya selalu menyayangi Yuri selama 17 tahun lamanya ini, namun karena alasan tertentu dia ingin menjauhi Yuri, tidak sepakat untuk menerima Yuri sebagai tenan di gedungnya. Namun tentu saja Yuri bersikeras. Akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan atau perjanjian yang harus ditandatangani yang tebalnya adalah segini. Walaupun demikian, Yuri yang keras kepala tetap saja menerima kesepakatan tersebut walaupun isinya sebenarnya lebih menguntungkan kepada pihak Jong-ho. Di mana Jong-ho bisa mengetahui keadaan Yuri semuanya termasuk urusan perekrutan pegawai, sedangkan Yuri harus membatasi aksesnya kepada Jong-ho, tidak boleh bertanya sembarangan, harus membuat janji dulu sebelum ketemu dan lain-lainnya.
Ada tenan lainnya di gedung yang dimiliki oleh Chong Ho, yaitu Park Woo Jin. Park Woo Jin ini sebenarnya adalah sepupu dari Chong Ho. Profesinya adalah seorang dokter. Nah, ini klien pertama dari Lo Cafe, yaitu pasien dari Park Woo Jin. Penampilannya itu dia seperti orang yang kurang tidur sehingga nyaris depresi. Ternyata penyebab kondisinya seperti itu adalah kegaduhan yang terjadi di apartemennya. Nah, pasien ini menghubungi Yuri untuk memperoleh nasihat hukum dan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Secara logika yang paling memungkinkan untuk membuat kegaduhan yaitu penghuni di lantai atas tepat apartemen si pasien tersebut. Namun ternyata mereka sudah pindah sejak 1 bulan lalu karena itu pun diteror oleh si pasien tersebut yang selalu menganggap merekalah yang membuat kegaduhan. Namun ternyata korban kegaduhan tersebut bukanlah hanya pasien itu saja, tapi semua seisi apartemen pun merasakan hal yang sama. Nah, ini membuat Yuri berpikir bahwa penyebab kegaduhan itu bukanlah penghuninya, tapi konstruksi gedungnya. Untuk menyelidiki konstruksi gedung tersebut, Yuri meminta keterangan kepada seorang bapak yang bekerja di bidang konstruksi. Dia mengatakan bahwa untuk membuat suatu gedung menjadi soundproof atau kedap suara, maka lantainya harus dibuat sangat tebal. Tapi itu berpengaruh kepada biaya pembuatan gedung tersebut, sehingga para perusahaan konstruksi biasanya membuat lantainya sedikit lebih tipis. Info tambahan bahwa gedung tersebut dibangun pada tahun 2007, sedangkan peraturan sejak tahun 2004 untuk mengawasi pembuatan gedung tersebut, pemerintah tidak lagi mengawasi secara langsung mengunjungi gedung tersebut, tetapi meminta sampel bahan-bahan yang digunakan untuk membangun gedung. Nah, ini menjadi celah untuk para perusahaan konstruksi untuk membuat kecurangan, yaitu sampel yang diberikan ke pemerintah adalah yang bagus, sedangkan yang digunakan secara real di lapangan bukanlah yang sesuai dengan kualitas sampel yang diberikan ke pemerintah. Untuk karena itu, Yuri mencari tahu lagi siapakah yang membangun apartemen tersebut. Ternyata di situ terdapat nama Dohan Construction. Dohan Construction memiliki sejarah yang cukup panjang bagi Yuri dan Chong Ho. Di sini Yuri karena ayahnya meninggal di perusahaan yang dikelola oleh Dohan Construction atau Dohan Group. Sedangkan untuk Chong Ho, Dohan Construction adalah alasan mengapa dia meninggalkan profesinya sebagai jaksa. Ketika Chong Ho menjadi jaksa, ia menyelidiki kembali kasus yang terjadi pada tahun 2006 yang melibatkan Dohan Construction dan ayahnya Yuri. Ternyata setelah diselidiki, yang terlibat di situ adalah ayahnya sebagai jaksa yang menutup-nutupi kasus tersebut. Bahkan ayahnya lah yang meminta kasus itu untuk segera diselesaikan atau untuk segera ditutup. Dari percakapan antara Chong Ho dengan ayahnya dapat diketahui pula bahwa ternyata ibunya Chong Ho adalah keturunan dari perusahaan Dohan. Namun dia memilih untuk tinggal dengan ayahnya atau menikah dengan ayahnya dan meninggalkan keluarga besarnya itu. Di sisi lain, di Dohan Construction sedang terjadi gonjang-ganjing akibat terbitnya suatu buku yang menceritakan tentang kebobrokan Dohan Construction. Di sini, Dohan Construction menyewa pengacara yaitu firma besar tempat dulu Yuri bekerja. CEO Dohan Construction yaitu Lee Pyun-woo bersikeras bahwa buku ini adalah merupakan bocoran dari orang dalam Dohan Construction. Dia meminta tolong kepada pengacara agar buku ini bisa ditarik dari peredaran. Yaitu dia kurang lebih cerita yang terjadi di episode 1 dan 2 dari drama The Lo Cafe. Ada beberapa hal yang membuat saya penasaran. Sebenarnya, di tempat Yuri, yaitu di gedung miliknya Chang Ho, Yuri pun mengalami hal yang sama dengan yang terjadi dengan pasien tersebut, yaitu selalu ada suara-suara kegaduhan dari lantai 2. Padahal di lantai 2 itu kondisinya kosong, tidak ada tenan yang menyewa di sana. Yang kedua adalah alasan Chong Ho menjauhi Yuri, sampai ada satu scene dia meminta kepada Woo Jin untuk tidak jatuh cinta kepada Yuri, dan hal yang serupa pun akan dia lakukan kepada Yuri. Kira-kira apa ya alasannya? Dan yang ketiga adalah siapa yang meluncurkan buku tersebut, karena di sini Chong Ho beralih profesi menjadi seorang penulis. Apakah buku tersebut diterbitkan oleh Chong Ho, dan apakah nanti kedepannya di buku tersebut akan mengungkapkan tragedi yang terjadi pada tahun 2006? Oke, kita tunggu aja kelanjutannya di drama ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai berjumpa lagi pada video-video selanjutnya yang tentu saja akan menghadirkan candu-candu drama Korea baru untuk kalian semua. Barangkali ada yang punya ide untuk ditampilkan duluan dramanya yang mana, silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu, sampai berjumpa lagi, bye-bye.